Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat hadir lagi di sini hari Rabu tanggal cantik 11/11 dalam rangkaian acara webinar UMKM Bangkit bersama dengan Sandiaga Uno. Waduh, ini Gerakan Indonesia Bangkit, UMKM Bangkit hari ini spesial banget karena selain memang di hari yang spesial tanggal 11 bulan 11, tanggal cantik tuh ya. Tadi pasti banyak banget yang capture tuh ya, pas soalnya. Nah, hari ini kita juga kembali akan mengikuti sebuah sesi yang menarik banget nih ya. Kita akan membahas sebuah tema yaitu yang sangat positif adalah hikmah positif dan juga krisis. Menarik banget ya. Nah, hari ini kita kembali akan menggali ilmu lagi, belajar lagi dari sosok yang udah paham sekali tentang dunia UMKM, juga berangkat dari seorang entrepreneur gitu. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Bang Sandiaga Uno yang juga sudah bergabung bersama dengan kita pada kesempatan sore hari ini. Dan buat teman-teman peserta juga, sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, saya mau kasih tahu dulu nih beberapa aturan yang bisa diikutin sama teman-teman semuanya. Ada rules-nya, apalagi ketika nanti mengajukan pertanyaan di sesi Q&A. Jadi nanti diawali dengan kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari Bang Sandiaga Uno, terus juga nanti ada pemaparan dari bintang tamu atau narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, dan nantinya akan ada kesimpulan dan juga penutup. Nah, nanti di sesi Q&A teman-teman bisa bertanya baik kepada Bang Sandi maupun kepada narasumber kita semuanya pada kesempatan hari ini dengan cara mensubmit pertanyaan teman-teman lewat website sli.do atau sly.do. Caranya gimana? Buka dulu browsernya, bisa dari handphone, dari laptop atau dari device apapun gitu ya. Kemudian ketik sli atau sly.do di kolom pencarian, habis itu masuk ke websitenya. Nah, di situ nanti teman-teman ketik positif saat krisis 2020. Jangan lupa yang mesti diketik kodenya adalah positif saat krisis 2020 di kolom event code. Nah, terus klik tanda panahnya, habis itu ketik deh pertanyaannya teman-teman apa. Jangan lupa sebutin nama, terus juga kalau dari kampus, mewakili kampus mana juga boleh banget, atau kotanya dari mana. Nah, hari ini seperti yang tadi udah saya sampaikan, kita bakal mengupas tuntas nih ya tema yang bakalan kita bahas mengenai strategi bisnis bertahan di masa pandemi COVID-19 kayak sekarang. Karena kalau kita ngomongin tentang pandemi COVID-19 gitu ya, banyak banget bisnis yang terdampak, khususnya salah satu sektor yang paling parah nih yaitu sektor pariwisata. Kita bakal membahas dengan mentor kita, ada Bang Sandiaga Uno juga, dan juga akan ada tamu spesial yang ya kalau yang udah beberapa kali ke Bali atau mungkin udah familiar dengan namanya toko oleh-oleh Krisna, kita akan ketemu sama foundernya, yaitu ada Bli Ajik. Nanti Bli Ajik Krisna, yang kalau kita tahu Krisna itu adalah toko oleh-oleh terbesar se-Asia Tenggara. Kita bakalan tahu nih kiatnya tuh kayak apa, tapi sebelumnya saya bakalan ngobrol dulu sama Bang Sandiaga Uno yang sudah hadir di sini. Kita pengen tahu nih kenapa sih acara ini diberikan tema yang sangat menarik, yaitu hikmah positif dan krisis. Apa hikmah yang bisa kita ambil di masa pandemi COVID-19? Sudah hadir bersama dengan kita ada Bang Sandiaga Uno. Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Safira? Alhamdulillah sehat. Bang Sandi sehat? Sehat, mengucap syukur dan terus semangat menghadapi pandemi dan keterpurukan ekonomi. Kita harus optimis bahwa kita bisa bangkit dan pulihkan keekonomian berbangsa. Oke, terkait dengan tema yang dihadirkan pada kesempatan hari ini nih Bang, banyak banget teman-teman mahasiswa yang mungkin juga ikut terdampak, tapi mereka ingin tahu keterpurukan, dampak yang mereka hadapi, gimana cara mengatasinya, dan sampai akhirnya hal ini dijadikan tema pada kesempatan hari ini. Ya, Safira, teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada, awal November ini Badan Pusat Statistik BPS RI mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2020 ini mencatatkan kontraksi atau minus 3,49% secara tahunan atau year on year. YOY ini, year on year ini terus terang ya, Safira, saya merasa bahwa ini lebih buruk dari prediksi beberapa pengamat ekonomi. Tapi sebelumnya pada kuartal kedua tahun 2020
pertumbuhan ekonomi tercatat minus 5,32%. Jadi dari data tersebut Indonesia bisa secara teknis dikatakan resmi masuk ke jurang resesi. Tapi kalau kita lihat kan angkanya 5,32 terus jadi minus 3,49. Jadi ada sedikit perbaikan walaupun tentunya kita patut prihatin ya di tengah-tengah pandemi ini kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional terhadap sektor pariwisata, sektor lainnya ini cukup dalam dirasakan oleh seluruh provinsi, terutama juga kalau dirasakan oleh para pelaku usaha-usaha yang sekarang menghadapi tekanan. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pertumbuhan Bali pada kuartal kedua tahun 2020 anjlok. Ini yang paling dalam nih, 10,98% secara year on year. Kepulauan Riau turun 6,6%, 6,66% year on year. Dan Jawa Barat merosot 5,98% year on year. Berarti ini dirasakan hampir di seluruh pelosok Nusantara. Ada beberapa provinsi yang positif, tapi kita ini sangat prihatin karena kayak di Bali, jumlah pekerja formal yang dirumahkan di masa pandemi sebanyak 77.307 orang dan yang di PHK sebanyak 3.060 orang. Yang tadinya memiliki pekerjaan kehilangan pekerjaan. Yang tadinya bekerja 6 hari, sekarang hanya bekerja 2 hari. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi Bali. Termasuk juga kepada toko oleh-oleh yang hits banget nih, Safira, yang sudah terkenal mancanegara yaitu Krishna. Yang saya juga sering berbelanja di sana dan kalau saya punya tamu di Bali pasti saya bawanya ke Krishna. Biasanya Krishna ini mendapatkan omset sampai 20 miliar per bulan. Wow. Tapi pas masa pandemi ini tentunya terdampak secara drastis dan anjloknya nanti kita ngobrol sama Mas Ajik. Tentu dibutuhkan strategi jitu untuk bertahan dan pengembangan usaha di bidang lain untuk bisa memberikan efek positif terhadap bisnis toko oleh-oleh Krishna. Karena kita melihat mungkin ini akan memakan waktu untuk pulih, jadi mereka harus beradaptasi. Jadi tujuan dari webinar kali ini adalah untuk membahas mengenai dampak krisis pandemi terhadap bisnis, terutama bisnis yang dijalankan oleh Mas Ajik atau Bli Ajik, strategi untuk bertahan di masa pandemi dan insya Allah kita bisa bangkit, pulihkan dengan pengembangan usaha lain selama masa pandemi. Saya sendiri, karena judulnya ini positif di saat krisis, saya pernah mengalami musibah juga di tahun 97. Saya sering cerita bahwa ternyata di balik musibah ada hikmah. Dan di balik hikmah ada berkah. Jadi dari PHK di tahun 97 saya bisa memulai usaha dari usaha yang sangat kecil di bidang konsultasi keuangan. Sekarang usaha tersebut sudah berkembang menjadi perusahaan investasi aktif dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Jadi sore ini kita insya Allah bisa fokus untuk berbicara hal-hal yang positif, membangkitkan semangat kita dan yakin kita bisa bangkit dan pulihkan ekonomi kita. Gitu Safira. Oke, jadi kalau tadi didengar penjelasan detailnya dari Bang Sandi bahwa memang salah satu sektor yang paling berat terdampak, tahu Bali adalah salah satu backbone nih dari pariwisata yang ada di Indonesia. Begitu juga semua hal yang ada di dalamnya. Nah, tokoh oleh-oleh nih jadi salah satu yang paling signifikan karena memang tadi Bang Sandi bilang ada tamu di bawahnya Krishna. Itu udah kayak menjadi top of mind buat semua orang yang datang ke Bali, udah paling gampang beli oleh-olehnya di mana ya di Krishna aja karena ada toko yang 24 jam, dimudahkan lah dengan berbagai macam yang ditawarkan di sana. Nah, kita hari ini kedatangan Bli Ajik Krishna atau Mas Ajik gitu ya, sebagai founder dari toko oleh-oleh Krishna. Kita akan mengulik ilmunya beliau nih sebagai orang yang paling punya peranan sangat besar sebagai founder juga, bukan hanya tentang mengembalikan situasi ekonominya, tapi ada semangat yang juga tetap beliau harus berikan kepada para karyawan karena karyawannya juga terdampak dan semuanya itu juga yang penting banget untuk dipelajari. Nah, kita bakalan melihat lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai sepak terjang dari seorang Mas Ajik Krishna dalam membangun, mempertahankan dan akhirnya bisa mengambil hikmah semasa pandemi COVID-19 lewat tayangan berikut ini.
Cita-cita Gusti Ngurah Anom atau yang dikenal dengan Aji Cok sangat sederhana, menjadi tukang cuci piring di hotel. Namun cita-cita sederhananya itu kandas. Ia justru melesat sebagai seorang pebisnis sukses. Apalagi Aji Cok tak memiliki modal dan hanya tamatan SMP. Cok kecil yang lahir di Buleleng, Bali pada 5 Maret 1971 ini sempat menunggangi nasib dan masa depannya yang suram usai ayahnya Gusti Puturaka menyatakan tidak mampu membiayai sekolahnya. Cok pun memutuskan untuk meninggalkan desa kelahirannya, Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng menuju Denpasar. Cok pergi hanya dengan baju yang melekat di badan, dengan menumpang truk sampai terminal Ubung. Cok kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki di sepanjang Sungai Noja. Untuk melepas dahaga, ia hanya minum air sungai. Langkah kakinya akhirnya mengantarkan Cok ke sebuah pos satpam di Hotel Rani, Sanur. Ia menumpang sementara di pos satpam tersebut. Sebagai ungkapan terima kasih diizinkan menumpang, Cok membersihkan halaman dan mencuci mobil, baik mobil tamu maupun mobil pemilik hotel. Dari pekerjaannya mencuci mobil, Cok mendapatkan imbalan yang lumayan besar. Namun, Cok terpaksa harus menghentikan pekerjaannya sebagai tukang cuci mobil karena penyakit rematik yang menyerangnya. Ia pun menumpang di rumah pamannya yang seorang pengusaha konveksi kecil-kecilan. Di rumah pamannya ini, Cok turut membantu usaha pamannya, melakukan apapun yang bisa dikerjakannya. Berbekal ilmu yang dipelajari ketika bekerja pada pamannya, Cok memberanikan diri untuk meminta pekerjaan kepada Made Sidarta, pemilik usaha konveksi besar di Bali waktu itu. Melihat kesungguhannya, Made Sidarta menerima Cok menjadi pegawainya. Ketekunan dan keuletan dalam bekerja membuat Cok menjadi orang kepercayaan Sidarta hanya dalam waktu singkat. Setelah menikahi gadis pujaan hati, Ketut Mastrining, Cok bertekad untuk mandiri, meninggalkan pekerjaan di konveksi Sidarta dan memulai usaha konveksi sendiri. Pada awal tahun 1992, Cok membuka toko baju kaos yang diberi nama Cok Konveksi di Jalan Nusa Indah, Denpasar, tidak jauh dari pusat kegiatan seni dan budaya, Gedung Art Center. Usahanya semakin berkembang. Dengan kerja keras, keuletan dan kejelian membaca peluang, Cok mengembangkan sayap usahanya, hingga akhirnya ia berhasil membuat gurita bisnisnya 5 pusat oleh-oleh khas Bali Krishna dan pusat kuliner. Kini, di tengah keberhasilannya sebagai seorang pengusaha sukses, Cok tidak kehilangan kearifannya dengan semakin banyak melibatkan diri pada kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu, panti asuhan, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Juga menjadi seorang pemimpin bagi karyawannya, suami yang baik bagi istrinya, dan seorang ayah yang dikagumi oleh anak-anaknya. Bali merupakan destinasi wisata yang memiliki daya tarik yang unik. Adat, seni, dan budaya merupakan pesona keindahan Bali yang tersohor di seluruh dunia. Cok Konveksi adalah rumah produksi kaos Bali yang berdiri dari tahun 1990, merupakan garmen terbesar di Bali dengan kualitas internasional. Krishna Oleh-oleh Khas Bali merupakan pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Belum lengkap ke Bali kalau belum datang ke Krishna Oleh-oleh Khas Bali. Krishna Moda membuat Anda semakin modis, elegan, dan berkarakter. Krishna Bali Wisata merupakan solusi yang tepat untuk transportasi wisata Anda, nyaman dan aman. Krishna Gallery and Resto menyajikan beragam kuliner, tempat yang eksklusif, nikmati serunya hangout bersama sahabat dan keluarga. Krishna Wisata Kuliner, nikmati kuliner khas Bali
untuk rombongan maupun keluarga yang nyaman dan asri. Memiliki kapasitas hingga 1.000 orang. Krishna Resto and Spa, kuliner Bali spesial bebek dari bebek tepi sawah yang terkenal dan fungsi spa yang membuat Anda kembali rileks. Krishna Blangsinga, desa wisata Blangsinga, konsep oleh-oleh yang berada di tengah desa Blangsinga yang berwawasan seni. Air terjun Blangsinga menjadi salah satu pesona keindahan alam desa Blangsinga. Serunya wahana outboard, sport trekking bike, hingga kapasitas wantila mencapai 1.000 orang. Nikmati pula seni pertunjukan di dalam lumpur, yaitu bambu gila dan gebuk bantal. Krishna Holding Company kini hadir di Bali Utara. Krishna Ocean Park, area rekreasi olahraga yang memiliki restoran western dan lokal yang berkualitas dengan harga bersaing. Krishna Water Sport, wisata air terbesar di Singaraja, berbagai permainan seperti fly fish, flyboard, parasailing, dan berbagai jenis permainan menarik lainnya. Krishna Adventure berada di Desa Sambangan, menawarkan berbagai wahana bermain seperti Flying Fox, ATV, paintball untuk kegiatan outing bersama sahabat dan keluarga. Krishna Fantastic Land, wahana ini dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Nikmati indahnya lampion kastel dan berbagai wahana seru. Krishna Beach Street ialah resto buat nongkrong asik dengan aksen vintage serta live musik setiap Sabtu dan Minggu. Krishna Eco Village terletak di Desa Tangguh Wisia Buleleng, merupakan tempat wisata bagi masyarakat, area olahraga, dan juga bermain. Krishna Water Park merupakan wahana rekreasi air dengan memanfaatkan pola aplikasi Engineer Water Pleasure, di antaranya water slide, boomerang slide, spring roll, lazy river, wave pool, lagoon pool, kiddie, dan toddler pool. Warung Artis, nikmati berbagai kuliner bersama sahabat dan keluarga dengan suasana yang nyaman dan asli. Selera artis, harga ekonomis. Berlin Gastro Kitchen and Pool Bar merupakan destinasi wisata terbaru di Bali yang dipadukan dengan wisata belanja Krishna Oleh-oleh Bali Bypass, bertempat di lantai 4 Krishna Oleh-oleh Bali Bypass. Berlin Gastro Kitchen and Pool Bar menyuguhkan berbagai hidangan lezat. Semua masakan berfokus pada rasa dan bahan-bahan berkualitas premium. Berlin Gastro Kitchen and Pool Bar menciptakan mahakarya pada masakannya dengan menggabungkan cita rasa klasik, Bali dan internasional gastro. Berlin Gastro Kitchen and Pool Bar memberikan kesempatan untuk Anda memanjakan diri dan melengkapi pengalaman berlibur Anda. Belum lengkap ke Bali kalau belum datang ke Krishna Holding Company. Aduh, lihat video tadi ya, ceritanya Beli Aji Krishna dari awal, terus juga lihat pemandangan Bali, berbagai macam atraksinya. Kangen gak sih? Nah, pastinya kangen ya. Itu juga pasti dirasakan gitu sama para pegiat bisnis UMKM di Bali gitu. Selain memang kangen sama suasananya, kangen juga supaya ada perbaikan dari sektor ekonomi. Sudah bergabung bersama dengan kita ada Beli Aji Krishna. Selamat sore. Mbak Safira, Bang Sandi. Apa kabar Beli? Kabar baik. Kabar baik. Beli, lihat tadi videonya, lihat berbagai macam settingan makanannya dan sebagainya. Kangen keramaian nggak, Beli? Yang pasti kangen, karena kan dari bulan Maret sampai, tapi bulan Maret sampai bulan 6, bulan 7 ini udah, Krishna udah pertama kali yang pertama juga itu. Wow, pelan-pelan udah mulai tumbuh lagi, udah mulai berkembang lagi, udah mulai hidup lagi. Beli, dari mulai tadi saya lihat videonya gitu di awal ketika situasi Beli sempat pergi bahkan dari rumah gitu. Tapi siapa sih Beli yang pertama kali ini saya jadi penasaran nih gitu. Siapa yang pertama kali meyakinkan Beli Ajik di sini untuk kayaknya
usaha konveksi nih gitu yang bisa dirintis dari awal? Ya kebetulan memang itu memang dari kampung dengan angkatan S2 SMP SD SMP. Nah kebetulan memang begitu merantau ke Denpasar dan pertama kali bekerja sebelum bekerja di konveksi sebelumnya jadi tukang cuci mobil. Ini jadi tukang cuci mobil, setelah itu kita memang kerja di konveksi. Nah sama kerja di konveksi itu namanya konveksi data. Artinya awal kita punya konveksi awalnya belajar dulu sama orang gitu. Nah kali saya merantau di Denpasar bekerjanya di konveksi, namanya konveksi data. Nah dari sanalah kita dapat ilmu, dapat pelajaran, dapat bimbingan, dapat nasihat-nasihat dari beliau. Akhirnya kita mendirikan konveksi yang pertama. Tapi sebelumnya memang perjalanannya cukup panjang. Artinya tidak semudah itulah. Artinya segala sesuatu proses Mbak Safira. Jadi memang prosesnya panjang sekali yang harus dilalui gitu ya Bli ya. Nah mungkin Bang Sandi setelah lihat tadi videonya dari Bli Ajik dan juga kita bandingkan dengan situasi yang sekarang, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sama Bli Ajik sebelum kita minta teman-teman atau membacakan pertanyaan dari teman-teman yang bergabung di sesi kita? Ya pertama-tama matur suksma Bli Ajik atas waktunya di tengah kesibukan. Saya sendiri juga merasakan begitu beratnya pandemi ini menghantam sisi-sisi keekonomian maupun kehidupan kita. Seluruh bangsa Indonesia sekarang sedang mencoba bangkit kembali dan pulih dari COVID-19. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sempat kunjungan ke Bali Utara ini, di Kabupaten Buleleng juga, di tempat Bli Ajik, tapi nggak ke Kecamatan Seririt. Saya ada justru di Kecamatan Grokba, di situ ketemu sama teman-teman dan memang dampak kepada pariwisatanya itu sangat signifikan. Nah, saya ingin sebetulnya mendapatkan inspirasi dari Bli Ajik sendiri. Apa yang para pengusaha itu mesti miliki untuk bisa memiliki tetap semangat yang positif. Karena kalau dilihat kan pariwisata ini betul-betul terdampaknya luar biasa. Apalagi bisnis oleh-oleh ini mungkin ada adaptasi ke digitalisasi, tapi pasti perlu satu semangat yang ekstra untuk tetap bertahan. Nah, bisa nggak Bli Ajik bisa share ke teman-teman yang hadir di webinar UMKM Bangkit ini? Iya, terima kasih Bang Sandi. Buat teman-teman mahasiswa terutama, jangan putus asa, semangat terus, optimis selalu. Nah kebetulan di masa pandemi kemarin ya, sekarang memang Krishna itu tutup dari bulan Maret, Bang Sandi. Bulan Maret sampai bulan 7 awal. Nah, apa yang saya lakukan selama ini memang saya tidak pernah patah semangat. Nah, kebetulan perjalanan hidup saya memang dari nol. Apapun beban yang saya hadapi, apapun situasi yang saya hadapi seperti sekarang ini, pandemi ini, saya tetap semangat, tidak pernah putus asa, dan selalu ngasih motivasi buat karyawan saya. Dan sedangkan Bang Sandi, saya punya karyawan itu 2.500 sampai 2.000 karyawan kita rumahkan. Wow. Nah memang yang pertama di pandemi di bulan Maret itu kita tutup. Nah sempat saya di bulan 4, bulan 5 itu saya sempat galau juga. Bagaimana nasib perusahaan kita ke depannya. Artinya setelah itu, bulan 5 akhir saya harus bangkit. Saya harus bangkit. Bagaimana caranya saya harus bangkit di situasi pandemi ini. Kalau saya diam di rumah, hanya termenung, mungkin saya bisa ribut sama keluarga atau apa. Gitu. Artinya di bulan 5 akhir kita bangkit. Oke, ini kayaknya terkait tapi menarik banget ya. Tadi Safira kalau dilihat kan Bli Ajik ini akhir bulan 5, dia yang terpikir adalah 2.500 karyawannya. Betul. Yang harus dia selamatkan. Yes. Karena kalau tidak kan mereka harus dirumahkan dan tidak memiliki penghasilan. Jadi perjuangan Bli Ajik ini kita harus apresiasi karena ini berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri dan perusahaannya, tapi juga untuk karyawannya. Oke, udah mulai tersambung lagi. Kacang kaki dan kacang olahan dan semuanya. Begitulah Bang Sandi. Artinya saya tetap semangat, tidak pernah putus asa, karena perjalanan saya memang dari nol. Apapun beban, apapun risiko yang saya hadapi di masa pandemi ini, saya pasti harus bangkit dan Krishna harus kembali jaya kembali. Alhamdulillah. Nah ini yang tadi saya ingin share kepada rekan-rekan mahasiswa ya Safira, bahwa yang ada di benak Bli Ajik itu
murni bukan hanya kelangsungan usahanya, tapi juga bagaimana 2.500 karyawannya harus diselamatkan sehingga mereka tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan. Ini luar biasa dan kita patut apresiasi. Iya, betul. Jadi memang sebagai seorang founder di sini yang mengepalai banyak sekali bisnis gitu ya, terutama UMKM yang melibatkan banyak pekerja. Di sini kita ngomongin Krishna Pusat Oleh-oleh bukan hanya tentang sebuah perusahaannya aja, tapi orang-orang yang juga punya harapan di dalam perusahaan tersebut, yaitu karyawan kurang lebih 2.500 orang. Akhirnya di bulan kelima setelah 3 bulan, akhirnya Beli Ajik memutuskan untuk harus bangkit. Tadi yang paling saya emphasize gitu, ingin saya tekankan adalah semangat. Tadi Beli Ajik bilang saya harus semangat, saya harus bangkit gitu. Gitu ya Beli Ajik ya. Setelah dari bulan Maret, April, akhirnya akhir bulan Mei mulai berpikir bahwa ini nggak bisa nih gitu dengan begini aja, karena ada tanggung jawab untuk kehidupan atau kelangsungan hidup para karyawan yang membawa gerbong begitu banyak. Karena memang akhirnya kalau kita ngomongin tentang sektor pariwisata khususnya di Bali yang merupakan backbone, salah satu backbone gitu dari ekonomi di Indonesia, kita harus optimis gitu ya, kayaknya kok keadaan akan segera membaik. Apalagi ada yang namanya Bali Economy Forum yang ditekankan sama pemerintah, yaitu untuk meningkatkan atau mengembalikan lagi Bali sebagai salah satu yang menjadi motor untuk roda perekonomian khususnya di UMKM. Beli Ajik, apakah Beli Ajik sudah bisa mendengar saya? Ya sudah, tadi seperti hilang suaranya. Iya, Beli, ini biasa. Kalau jarak jauh begini tuh emang suka ada kusut-kusut begini, tapi nggak masalah. Yang penting semangatnya. Kayak yang tadi Beli bilang nih, dari bulan Maret sampai di akhir bulan kelima, berarti di akhir bulan Mei ya Beli ya, kurang lebih. Semangat itu akhirnya yang menjadi titik balik untuk akhirnya nih kayaknya harus bangkit nih gitu. Gitu ya Beli ya? Kebetulan saya orangnya bekerja. Saya sehari-hari di rumah itu saya bekerja sebagai lainnya sebagai pembantu. Artinya kegiatan sehari-hari di rumah, baik nyuci baju, rapiin baju, ataupun apa, itu udah biasa. Nah makanya kalau namanya kerjaan kembali ke pertanian, saya juga nggak apa-apa, karena memang saya jalani dengan seperti air mengalir aja gitu. Seperti air mengalir. Ya, begitu saya bertani dalam waktu 3 bulan yang sempat dibully oleh teman-teman, akhirnya sekarang malah dalam bulan 8 udah langsung panen kacang, karena proses kacang itu 3 bulan panen. Tadinya dari menanam sampai panennya 3 bulan. Nah setelah 3 bulan, sebentar lagi tanggal 1 Desember kita launching kacang. Kita punya produksi 5 jenis kacang, 5 rasa kacang. Nah itu awal bulan Desember kita launching. Untuk persiapan ini kan libur panjang kan di Desember ini kan. Di Desember ini libur panjang kurang lebih 2 minggu. Tadinya Krishna udah persiapan untuk ini, untuk stok camilan, termasuk juga 475 supplier. Tadi saya sudah instruksikan untuk menyiapkan untuk produksi camilannya dan kacang-kacangnya dan seluruhnya, dan bila perlu mulai penambahan tenaga kerja. Bahkan udah diproyeksikan untuk menambah tenaga kerja, karena memang kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu ya Bang Sandi ya, ketika long weekend Bali tuh menjadi salah satu pusat destinasi liburan gitu, khususnya teman-teman yang dari Jakarta atau dari wilayah Jawa gitu ya, jalan-jalannya ke Bali kemarin. Apalagi nanti nih akhir tahun yang dimana dikumpulin cuti-cuti nasional yang kemarin, insya Allah keadaan lebih membaik juga terkait virus COVID-19 ini, yang pastinya kayak Bali semua orang tuh kayak udah nunggu banget di akhir tahun. Makanya udah ada antisipasinya menambah tenaga kerja supaya bisa memenuhi kebutuhan para orang-orang yang udah kangen banget untuk berada di Bali. Kurang lebih gitu ya Beli ya? Iya betul Mas Saudara. Kalau Krishna ya Mas Saudara ya, kalau Krishna dari bulan Maret sampai bulan 9 nggak buka, saya pastikan bulan 9 itu Krishna udah pilot Mbak. Wow. Nah, kemudian syukur bulan 7 Krishna sudah mulai buka, dan boleh dikatakan di bulan 11 ini Krishna sudah boleh dibilang bisa keluar dari krisis pandemi. Mantap. Kalau anak sekarang bilangnya mantuliti, Beli, mantuliti. Kurang lebih gitu ya. Oke, nah buat teman-teman mahasiswa juga di sini gitu yang mungkin
aduh pengen tahu nih gimana nih tipsnya, triknya gitu membalikan keadaan gitu dan melihat sesuatu lebih positif juga di balik situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang kayaknya sulit banget gitu ya. Gimana caranya mengembalikan situasi menjadi lebih baik? Teman-teman silakan yang mau bertanya melalui sli.do gitu ya. Teman-teman silakan. Jangan lupa tadi formatnya teman-teman masuk dulu ke webnya atau browsernya. Nanti ada kodenya di mana teman-teman bisa ketik di sana. Dan jangan lupa juga tuliskan nama dan juga mewakili universitas mana atau kota mana. Kita bakalan kembali lagi bersama dengan Sandiaga Uno dan juga Bli Aji Krishna tetap di sini di webinar Bangkit. Ditaruh gini ya? Iya, dituang, Pak. Semuanya? Iya, semuanya dong, Pak. Baru kali ini aku ngerjain pas Sandiaga Uno. Saya makannya tumplekin, saya cauk, saya makan gitu. Jadi emang barbar. Pakai tangan? Pakai tangan. Bangun-bangun, ayo Magda kita sarapan. Oke, buka tudung saji, kikil tunjang. Pagi-pagi. Makanan daerah mana yang paling pedas? Aku pernah makan mie 360 cabai itu Pak dalam 5 menit. 5 porsi 5 menit. Jadi aku sebelum makan pasti aku nyari tahu ceritanya dulu, pedagangnya ini ada cerita apa. Terus kayak sering dijulitin, kayak lobsternya nih, lobster mainan katanya gitu. Aku keju, strawberry, kiwi, anggur. Ya. Hadiahnya Pak, jaketnya Pak. Hadiahnya jaketnya. Oke. Dan saya merasa bahwa saya tidak pernah bikin APD. Tapi ada sesuatu yang kemudian saya yakini dan kamu melihat itu tugas. Jangan di logika. Kalau orang katakan settingan, biasanya orang berpikirnya tentang negatif, hal yang negatif. Betul. Kalau hari ini... itu settingan gitu ya? Ya, kalau hari ini saya tidak disetting bertemu dengan Mas Andi, mungkin nggak kita bisa bertemu. Iya, betul. Nggak mungkin kita bisa bertemu. Betul. Kalau wong Jawa, bahasa kasarnya pernah tahu nggak? Waton jeplak. Ya kan? Jeplak. Pikir dulu sebelum kamu tuh berbicara. 1998. Terbakar itu ya tokonya, Bunda ya? Dibakar massa. 100% saya cinta Indonesia. Kalau paling besar itu anaconda. Nah kalau ini tuh buah itu urutan keberapa gitu. Hilang tiba-tiba di kos-kosan. Satu kos-kosan langsung, wah repot. Aduh, ular si Irfan hilang, ular si Irfan hilang. Ternyata bener di kasur. Makanya sering disebut sebagai Ular kasur. Ya. Makasih Evan ya, gara-gara ada Hakim Channel ngebahas binatang, orang-orang ketika pandemi itu beralih ke binatang terus penjualan meningkat. Kenapa Junior? Wow, Junior, kenapa gerah? Gerah. Iya, belum dibahas kamu, tenang. Banyak orang kagum dengan super mega tank. Ya, kalau dari luar itu kayak kolam, tapi kalau di basement di ruang keluarga Kalau jadi kaca, ya betul. Kan rumah saya tuh bagus ya. Hmm. Terus ngomong ke Bang Sandi lagi. Sok banget. Berapa persen untuk hewan peliharaan, berapa persen untuk kerja, berapa persen untuk keluarga? Keluarga gue nonton gak nih? Kembali lagi dalam rangkaian acara UMKM Bangkit bersama Sandiaga Uno dengan tema yang sangat menarik hari ini yaitu hikmah positif dan juga krisis bersama dengan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini ada Bli Aji Krishna selaku founder dari Oleh-Oleh Krishna. Tadi kita udah sedikit banyak mendapatkan informasi dari Bli Aji dan juga Bang Sandi juga sempat bertanya juga gitu ya, dan kita udah mendapatkan satu kesimpulan yang sangat nobel gitu ya, sangat positif banget, bahwa salah satu hal yang diperhatikan sama Bli Aji ketika memutuskan untuk bangkit adalah memikirkan 2.500 karyawan atau orang-orang yang bergantung pada sebuah perusahaan gitu, toko Oleh-Oleh Krishna. Nah, teman-teman mahasiswa di sini juga sudah banyak yang mau bertanya nih sama Bli Aji dan juga Bang Sandi. Yang pertama saya bacain dari Sheila Arisandi. Pertanyaannya adalah untuk Bli Aji dulu. Di Bali ini pasti udah banyak usaha semacam nih Bli. Gimana Bli sendiri yakin dan tetap dengan keyakinan bahwa usaha yang dibangun sama Bli Aji bisa bersaing saat dulu pertama kali dimulai?
Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Sela. Nah, untuk pertanyaan Mbak Sela, memang kalau saya pribadi sampai saat ini tidak pernah merasa ada kompetitor, karena itu semua teman-teman saya juga, artinya pemilik oleh-oleh yang ada di Bali itu hampir rata-rata semua teman-teman saya, dan bahkan pemilik oleh-oleh yang ada di Bali selain Krishna itu biasanya setiap pembukaan acara apapun, biasanya saya selalu hadir ngasih support buat teman-teman. Artinya semakin banyak ada oleh-oleh di Bali akan semakin bagus sebetulnya. Nah, makanya di sini saya nggak pernah merasa ada kompetitor, apalagi namanya saingan. Nah, kebetulan pilihannya di Krishna itu memang kalau Krishna itu Mbak Sarah ya, memang itu itu produksi 50% produksi sendiri. Krishna itu satu-satunya adalah dari produk itemnya itu kurang lebih 5.000 item dengan 475 supplier. Itu Krishna itu adalah 50% produksi sendiri. Terutama yang pertama adalah satu baju kaos. Baju kaos itu produksi sendiri. Kedua, baju-baju Bali yang namanya udang yang saya pakai ini, kain-kain Bali itu semua produksi saya. Dan yang ketiga, camilan itu kita kalau camilan kita baru produksi kurang lebih 30%. Nah, target di masa pandemi ini kita target di tahun 2021 ini kita akan 50% camilan produksi dari teman-teman UMKM saya juga. Nah, memang kalau 50% itu memang produksi dari saya, semua dari 50%, dari UMKM 50%. Tetapi yang 50% yang produksi saya itu bukan saya kerjakan sendiri. Saya masa pandemi ini kan karyawan yang dirumahkan kan 2.000. Nah, yang di tahun ini saya yakin 1.000 karyawan lagi akan masuk ke perusahaan saya. Sedangkan yang 1.000 karyawan itu rasanya di situ untuk kembali 2.500 rasanya berat. Makanya yang 1.000 ini sekarang kita akan fungsikan, kita akan manfaatkan anak-anak yang di 1.000 ini bagaimana caranya bukan hanya pintar, harus mempunyai skill, harus mempunyai. Kita nanti akan mulai di tahun ini kita membuat usaha, membuat sesuatu dari hulu ke hilir. Nah, makanya harapan saya nanti karyawan yang 1.000 ini kita akan fasilitasi, biayai untuk membuka usaha-usaha rumahan. Artinya contoh bisa seperti Mas Andi seperti keripik, kacang, atau pie susu atau segala macam lah. Nah, itulah target saya di masa pandemi ini. Saya ambil imahnya yang positif. Saya yakin setelah pandemi ini berakhir, malah Krishna akan lebih baik daripada sebelum pandemi. Wow, mantap sekali. Berharap juga Mbak Safira kepada Mas Andi, nanti begitu ke Bali, mampir ke tempat saya, dan bila perlu, ayo turun langsung Mas Andi saya antar bagaimana proses produksi pie susu, bagaimana proses produksi kacang tanah, kacang kapi dan lain-lain. Dan sekarang di masa pandemi ini Mbak Safira dan Mbak Sandi kita selalu turun ke lapangan, datang ke rumah-rumah karyawan, tanpa sepengetahuan karyawan, melihat kondisi dan keadaan keluarganya di rumahnya masing-masing. Dan disitulah juga saya membawa bantuan tanpa sepengetahuan karyawan. Tetapi tentunya saya data karyawan-karyawan yang memang keadaan ekonominya susah, yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga gitu. Artinya kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi di saat ini kita juga mementingkan karyawan yang kita rumahkan. Tetap kita berbagi, gitu Mbak. Aduh, aku terharu sebetulnya nih ya gitu kok jadi melo gitu ya, karena kayak ada tujuan mulia gitu ya di balik memang upaya untuk perbaikan ekonomi dan sebagainya, tapi memang diperhatikan dan sangat personal gitu loh beli gitu, yang mungkin itu juga yang akhirnya banyak orang yang kembali lagi ke Krishna terkait dari pertanyaannya Sheila tadi, walaupun banyak yang menjalankan bisnis serupa, tapi karena Beli Ajik tidak merasa itu adalah sebuah saingan, tapi itu adalah upaya untuk saling membantu gitu ya, karena balik lagi apa yang diupayakan sama teman-teman yang di Bali juga gitu dalam upaya pemulihan kembali ekonomi di sektor UMKM, memang akhirnya nggak bisa dijalanin sendiri ya Beli, karena butuh sekali bantuan dari banyak pihak, dari banyak ekosistem juga supaya memang rencana dan tujuan untuk memperbaiki ekonomi Bali bisa berjalan dengan baik ke depannya. Baiklah kalau begitu, pertanyaan berikutnya ini dari Maria Ulfa, pertanyaan untuk Bang Sandi.
Bang Sandi, gimana nih strategi untuk para UMKM yang pendapatannya sebagian besar bergantung dari kunjungan wisatawan? Sedangkan saat ini pariwisata bisa dibilang belum pulih 100%. Ya, tadi kalau kita lihat bahwa pariwisata ini sekarang mulai menggeliat, mulai bangkit, dan kita harus persiapkan. Nah, langkah-langkahnya ini, Mbak Maria, pertama kita adaptasi dulu, bahwa di tengah-tengah pandemi, di tengah keterpurukan ekonomi ini, produk-produk mana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan belajar dari sisi kesehatan, yang diperlukan adalah produk-produk yang berkaitan dengan bagaimana kita mencegah penyakit COVID-19 ini, dan adaptasinya untuk produk-produk yang diperlukan oleh para wisatawan jika mereka akhirnya datang ke daerah destinasi wisata. Yang kedua, kita juga bisa beradaptasi dengan metode reseller dan dropshipper. Kita bisa mendorong satu inovasi untuk memastikan bahwa mungkin secara fisik dia tidak bisa berkunjung ke daerah kita, tapi kita bisa mengingatkan tentang keindahan Bali, keindahan Lombok, keindahan Belitung, dengan mengirimkan produk-produk melalui fasilitas platform-platform digital. Dan di situ sudah banyak sekali kita lihat para pengusaha beradaptasi. Jadi pertama adaptasi, kedua inovasi, dan yang ketiga tadi yang selalu saya lihat di Beli Ajik ini yang luar biasa banget nih Safira, adalah kolaborasi. Jadi Mas Beli Ajik ini tidak pernah melihat penjual-penjual oleh-oleh yang lain itu adalah rivalnya atau kompetitornya, tapi justru adalah mitranya dalam membangun usaha dengan satu pendekatan, yaitu Blue Ocean Strategy, yaitu strategi laut biru, di mana kita memperbesar pangsa pasar kita. Kita jangan saling bersaing, saling tarik-tarikan wisatawan, tapi justru perluas. Caranya bagaimana kolaborasi? Berkolaborasi juga dengan para UMKM. Ternyata di balik 2.500 karyawan dan produk-produk di Krishna ini, kita dapatkan juga ratusan, mungkin ribuan UMKM yang ikut terdampak. Mereka memproduksi selain daripada oleh-oleh, juga snacks dan lain sebagainya, juga bebek tepi sawah tadi. Ya luar biasa. Menurut saya ini konsep kolaborasi adalah bagian daripada kenormalan baru atau realita baru, disebut sebagai new normal. Jadi Maria, adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Waduh, itu mungkin jawabannya yang tadi Maria tanyain, gimana nih caranya pengusaha? 3 hal yang mesti diperhatikan. Jawaban dari Bang Sandi tadi adalah adaptasi, terus juga inovasi dan juga kolaborasi. Tapi yang paling penting adalah gitu semangatnya. Kalau tadi kata Beli Ajik ya, semangat itu nggak boleh mati. Keyakinan bahwa situasi akan membaik itu juga harus tetap dijaga, harus di-maintain sedemikian rupa supaya bermula dari diri sendiri juga. Kalau kita udah yakin dengan semangat, semoga kedepannya lebih baik lagi. Tetap semangat buat teman-teman semuanya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Beli Ajik lagi pertanyaannya. Beli, apa sarannya Beli Ajik nih dalam upaya pemulihan ekonomi, bekerja sama dengan untuk sektor UMKM, bagi pemerintah supaya UMKM ini bisa berkolaborasi dalam rangka memperbaiki perekonomian bangsa? Ya, terima kasih. Dari Rovindo Panjaitan, Beli, yang nanya. Iya, terima kasih. Memang kalau dari Krishna sendiri, memang sampai saat ini apapun yang saya lakukan memang mengalir saja seperti biasa, seperti air, Pak. Nah, kalau Krishna sendiri ya, perlu saya sampaikan di sini, untuk supplier dan UMKM di Krishna itu semua pembayaran putus, pembelian beli putus, nggak ada sistem koordinasi ataupun bayar 2 bulan. Begitu laku, kalau Smart itu biasanya 1 minggu sekali kita bayar langsung cash, dan begitu kalau fashion produk-produk yang lain kita bayar 1 bulan sekali. Nah, di masa pandemi ini saya berharap kepada pemerintah untuk para UMKM kita memang sangat butuh bantuan di saat pandemi ini, apalagi sebelum pandemi aja butuh, apalagi pandemi. Nah, di saat pandemi ini saya hanya mewakili para UMKM terutama yang ada di Bali, mohon pemerintah bisa membantulah para UMKM kita, karena dalam masa pandemi ini sudah hampir 8 bulan, saya yakin semua teman-teman di UMKM pasti yang dibutuhkan adalah saat ini adalah pendanaan.
Ya yakin dengan dibantu oleh pemerintah, para UMKM kita akan bisa menggeliat lagi. Nah makanya di sini saya sangat berharap sekali kepada pemerintah, mohon para UMKM di seluruh Indonesia, tetapi karena saya mewakili Bali, tolong mohon dibantu untuk bagaimana para UMKM biar bisa bergairah lagi dan bisa menggeliat lagi. Karena tadinya saya mau bantu juga para UMKM di situasi begini akan berat. Artinya sesuai dengan kemampuan saya. Sesuai dengan kemampuan saya, kalau memang itu UMKM itu memang butuh sekali, kalau memang sudah ada jalan keluarnya untuk nyari pinjaman di bank dan tak bisa, apalagi saat ini kan tidak mungkin bisa pinjam di bank. Nah di situ saya akan bantu semampunya perusahaan saya. Tetapi kalau yang besar kita agak sulit ya. Tetapi saya yakin khusus para UMKM saya sampai saat ini semua bisa berjalan lancar, kendalanya cuma di karyawan. Nah, saya minta kepada Pak Safira, terutama Bang Sandi, mohon disampaikan juga lewat Bang Sandi kepada pemerintah, mohon dibantu untuk para UMKM karena ekonomi ini bisa besar, ekonomi di Indonesia ini bisa bangkit, tentunya dasarnya dari UMKM dulu. Saya yakin begitu UMKM bisa bangkit, pengusaha besar juga akan ikut bangkit juga. Terima kasih. Mantap. Ini pastinya mudah-mudahan kalau misalnya banyak yang mendengar gitu ya, harapannya di sini yang diwakili sama Bli Ajik, Bang Sandi juga sama-sama mendengar, jadi jembatan gitu bahwa ada perwakilan dari pemerintah juga yang benar-benar mengupayakan semaksimal mungkin dalam upaya perbaikan ekonomi khususnya di sektor UMKM. Pertanyaan berikutnya ini dari Sulaiman Al-Farizi, pertanyaannya untuk Bang Sandi di sini. Bagaimana cara kita mengasah pemikiran kritis mungkin ya bagi para pelaku UMKM di tengah tekanan resesi seperti ini? Jadi Sulaiman, wah namanya ini mirip anak saya nih, Sulaiman Al-Farizi. Jadi berpikir kritis atau sering disebut sebagai critical thinking. Nah, critical thinking ini semuanya berlandaskan apa yang disebut 5W dan 1H. When, what, where, who, Why, who, ya and why. Ya. Dan itu terakhirnya hanya how. Kalau UMKM bisa berpikir bahwa krisis ini atau pandemi ini ciptaan yang maha kuasa. Jadi setiap krisis, setiap pandemi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pasti akan ada kemudahan-kemudahan. Jadi positive thinking dulu. Jadi para UMKM itu jangan suuzon, jangan berprasangka bahwa waduh ini krisis tidak akan ada habis-habisnya, oleh karena itu saya tutup usaha aja deh. Tapi justru kita melihat bagaimana ya when krisis ini akan berhenti. Who yang kita mesti bisa bekerja sama, dengan siapa kita bisa kerja sama, what apa yang harus kita kerjakan, where di mana kita bisa kembangkan, dan inilah why-nya itu sekali lagi untuk pemulihan kita bersama. Karena kalau kita lihat bisnis itu sebetulnya kan adalah bagaimana kita menjadi aset bangsa. Saya belajar dari mentor saya bahwa bisnis untuk para UMKM sebagai tulang punggung ekonomi adalah kita menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberikan satu peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Bayangkan, satu usaha mikro, usaha kecil bisa memperkerjakan antara 3 sampai 5 karyawan, sedangkan ada 60 sampai 65 juta usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi. 60% daripada ekonomi kita itu adalah UMKM. Jadi critical thinking itu harus diasah, Sulaiman. Kita harus terus ikut sesi-sesi seperti ini, memperluas wawasan. Wawasan kita harus global, tapi kearifan kita juga lokal. Saya ingin mengajak semua mahasiswa untuk berpikir bagaimana kita membangun bangsa ini, memulihkan ekonomi dan membangkitkan semangat masyarakat pasca krisis. Jangan takut gagal, jangan cepat menyerah, walaupun kita sering diremehkan. Jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan.
Mantap, jangan jadi kaum rebahan tapi jadi agen perubahan, luar biasa. Ini karena waktu itu mepet banget sebetulnya Beli Ajik, Bang Sandi, walaupun pertanyaan tuh banyak banget karena mereka masih banyak sekali pengen ilmu-ilmu dari Beli Ajik maupun dari Bang Sandi di sini selaku mentornya teman-teman mahasiswa terkait dengan tema kita. Tapi apa daya, waktu juga yang menyudahi, tapi yang pasti mungkin teman-teman tadi udah sedikit banyak mendapatkan booster gitu ya dalam bentuk semangat gitu dari pelajaran yang sudah dilalui gitu, dari pengalaman yang juga sudah berhasil dipecahkan dari sebuah masalah, bahwa setiap situasi yang buruk pun gitu ada kok celahnya untuk kita mengubah situasi menjadi lebih baik. Nah, sebelum saya tutup seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini, kita foto bersama dulu Bang Sandi, Beli Ajik, tapi sebelumnya saya ingin mempersilahkan kepada Bang Sandi untuk memberikan kesimpulan dari seluruh rangkaian acara webinar Bangkit kita pada kesempatan sore hari ini. Silakan Bang. Ya, kesimpulannya saya melihat satu semangat baru. Saya melihat satu semangat juang dari Beli Ajik yang perlu kita viralkan di seluruh Indonesia, bahwa pariwisata kita akan bangkit kembali. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Kita harus memulai satu langkah yang konkret dan harus hadirkan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif. Saya memiliki banyak sekali ide yang bisa kita kolaborasikan. Saya yakin teman-teman dengan mengikuti webinar Gerakan Indonesia Bangkit untuk UMKM Bangkit bisa mampu mempercepat beberapa realisasi program-program pemerintah. Seperti tadi bantuan terhadap UMKM, bantuan yang saya sebut sebagai KPRA, yaitu kredit pemulihan ekonomi rakyat. Kasih kredit kepada UMKM, mereka ini orangnya jujur-jujur. Mereka ini adalah pengusaha yang tulus ikhlas. Jika dikasih pinjam, mereka akan sangat berterima kasih dan akan mengembalikannya secara tepat waktu. Jadi menurut saya ini satu esensi daripada perjuangan kita. Ayo kita bangkit, kita pulihkan ekonomi Indonesia. Ayo UMKM bangkit dan Indonesia segera pulih. Amin. Selanjutnya Beli Ajik untuk kesimpulan dalam tema kita pada kesempatan sore hari ini. Kalau kesimpulan saya buat para mahasiswa dan para UMKM, tetap kita semangat, optimis, dan yang paling penting adalah sabar. Yang paling terakhir adalah selalu mensyukuri. Terima kasih. Mantap, sabar dan bersyukur. Upaya 5W1H dan how-nya tadi udah dijabarin sama Bang Sandi. Yang terakhir adalah yang dari hati tuh datangnya ya, sabar dan bersyukur. Karena pastinya semua keadaan akan membaik. Gak ada yang pasti di dunia ini, teman-teman, semuanya serba uncertain gitu ya. Tapi ketidakpastian itulah yang akhirnya membuat kita tumbuh menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya dan berupaya untuk melakukan hal yang terbaik supaya kita menjadi versi terbaik kita gitu sebagai manusia. Terima kasih Bang Sandi, terima kasih buat Beli Ajik. Kita foto sama-sama dulu sama teman-teman mahasiswa di sini sebagai kenang-kenangan juga nih buat teman-teman semua di sini. Silahkan dibuka dulu videonya teman-teman semuanya. Yang mau dirapikan rambutnya boleh gitu ya, yang kerudungnya mau dirapi, oh bener dirapiin loh itu ya. Oke, silahkan dibuka videonya. Maskernya kalau mau dicopot boleh, tapi mungkin jaga jarak gitu ya, jangan. Baik. Oke, kita hitung yang pertama. Ada beberapa slide di sini. 1, 2, 3. Baik, ada lagi slide berikutnya? Oh udah, oke. Itu dia tadi teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung bersama dengan kita semuanya di sini dalam tema yang menarik, hikmah positif dan krisis dalam webinar UMKM Bangkit volume 3. Dan yang pastinya nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu, juga ada sertifikat juga gitu ya. Dan yang pastinya sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman yang pastinya bisa langsung dipraktekkan, bisa langsung diupayakan dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Sekali lagi saya tuh selalu merasa bahwa yang namanya pariwisata tuh bagian dari kebutuhan manusia gitu, emosi yang harus dipenuhi karena ada hubungannya dengan kesenangan, pleasure dan sebagainya. Mungkin selama beberapa bulan terakhir tuh kita selalu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Dan sekarang waktunya kita bounce back untuk menuju polar berikutnya. Dan ingat, bangsa ini ada karena kolektif masyarakatnya dan resiliensi adalah mental dan semangat kita sebagai orang Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan
Budi Ajik, terima kasih sekali lagi. Tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam situasi dan suasana yang lebih baik lagi. Bang Sandi, terima kasih banyak. Matur suksma. Untuk ilmunya hari ini, sharingnya juga. Teman-teman, sekali lagi kita jumpa lagi di kesempatan lain. Saya Syafira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.